teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hetty Rashana KPA. Saya dari Prodi Manajemen Konstruksi, Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan membuat bagaimana perbandingan antara teknologi yang baik dan yang buruk. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu bidang konstruksi. Di bidang konstruksi, teknologi bikin perubahan besar loh. Dulu kalau mau bangun rumah kecil aja butuh waktu berbulan-bulan. Sekarang dengan adanya teknologi BIM yaitu Building Information Modeling, semua desain bisa dibuat dalam 3D sebelum tanahnya diotak-atik. Hasilnya akurat, minim kesalahan, dan lebih hemat biaya. Belum lagi ekskavator dengan GPS dan drone yang bisa memantau proyek dari atas. Semua ini bikin pekerjaan konstruksi lebih cepat dan lebih minim kesalahan dan lebih presisi juga. Hasilnya gedung pencakar langit, jembatan layang, dan tol bisa berdiri dalam hitungan bulan, bukan tahun lagi. Efisien banget kan? Nah, yang kedua itu ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga sangat membantu loh teknologi. Ya semisal nih kita mau membaca buku, enggak lagi kita harus ke perpustakaan repot-repot. Sekarang kita udah bisa buka digital library kita. Dari handphone juga bisa, dari laptop ya semisal, atau bahkan pelajaran-pelajaran luar negeri atau mau belajar bahasa. Sekarang kita udah bisa buka di platform handphone kita. Jadi kayak kalau aku mau belajar tentang pelajaran-pelajaran luar negeri, aku nggak harus ke luar negeri dong. Jadi sekarang semuanya sudah bisa diakses melalui teknologi. Nah, kayak aku nih, aku kan pendidikan teknik bangunan, prodi manajemen konstruksi. Semua sekarang sudah bisa diakses melalui internet. Jadi kayak semisal aku kurang mengerti pelajaran-pelajaran yang disampaikan dosen di kampus, aku bisa akses lagi melalui YouTube atau bahkan masih banyak lagi platform-platform lainnya yang bisa digunakan untuk lebih mengerti lagi materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga ada di bidang lingkungan. Pernah nggak sih kalian merasa khawatir sama kondisi lingkungan kita yang dimana polusi udara, sampah plastik, pemanasan global, semuanya makin parah. Nah, ternyata teknologi punya peran besar loh untuk menyelamatin bumi kita. Yuk kita bahas. Di bidang lingkungan, teknologi jadi pahlawan super kita. Coba lihat yang bisa dilakukan seperti panel surya, kincir angin, pembangkit listrik tenaga air. Semua ini menghasilkan listrik tanpa polusi. Bayangkan atap rumah bisa berubah jadi pembangkit listrik ini. Lalu ada juga sensor alat kecil yang bisa mendeteksi kebakaran hutan, yang dimana sensor itu akan langsung mengirimkan notifikasi ke petugas bahwa terjadinya kebakaran, sehingga kita bisa langsung menerima informasi lebih cepat. Dan yang paling keren, teknologi daur ulang sampah. Di Jepang dan di Eropa, sampah bisa diubah jadi bahan bakar, batu bata, bahkan pakaian. Sampah yang dulunya menjadi barang bekas yang kita buang dan sudah tidak berarti lagi awalnya, sekarang sudah bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini sekarang beralih ke dampak negatif. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Siapa di sini yang suka belanja online? Nah, atau sering pakai dompet digital? Hati-hati ya, teknologi sekarang memang bikin hidup gampang. Tapi di bidang ekonomi ada banyak jebakan yang jarang kita sadari. Pertama itu contohnya dulu pasar itu pasti masih banyak ramai pembeli, tapi sekarang orang-orang lebih memilih belanja online karena lebih praktis. Yang dimana sekarang toko kelontong, kaki lima, pasar-pasar tradisional itu banyak yang gulung tikar karena mereka sudah kalah dengan